Bayangkan, ada dua orang yang menerima uang 10 juta rupiah hari ini. Orang pertama langsung berpikir, wah, akhirnya bisa ganti HP baru, beli barang yang sudah lama diincar, dan liburan sebentar. Orang kedua berpikir, bagaimana caranya uang ini bisa menghasilkan lebih banyak uang. Menariknya, jumlah uang mereka sama, pendidikan mereka mungkin sama, usia mereka mungkin sama, tetapi 5 tahun kemudian, hidup mereka bisa sangat berbeda. Kenapa? Karena yang menentukan masa depan seseorang bukan hanya berapa banyak uang yang dimiliki, melainkan bagaimana cara berpikirnya tentang uang. Hari ini kita akan membahas perbedaan mindset orang kaya dan orang miskin. Dan mungkin setelah video ini selesai, Anda akan menyadari bahwa beberapa kebiasaan yang selama ini dianggap normal ternyata diam-diam membuat seseorang sulit berkembang secara finansial. Yang mengejutkan, banyak orang miskin tidak sadar bahwa mereka sedang berpikir seperti orang miskin. Dan banyak orang kaya menjadi kaya bahkan sebelum mereka memiliki banyak uang. Mari kita mulai dari perbedaan pertama yang paling sering terjadi. Pernahkah Anda membeli barang murah yang akhirnya harus dibeli lagi karena cepat rusak? Kalau pernah, bagian ini untuk Anda. Banyak orang selalu mencari yang paling murah, diskon terbesar, harga terendah, potongan paling banyak. Sekilas terlihat hemat, namun seringkali justru lebih mahal dalam jangka panjang. Orang dengan mindset miskin fokus pada biaya hari ini. Orang dengan mindset kaya fokus pada manfaat jangka panjang. Misalnya, sepatu. Seseorang membeli sepatu 200.000 rupiah yang hanya bertahan 6 bulan, lalu membeli lagi dan membeli lagi. Dalam 3 tahun, mungkin menghabiskan lebih dari 1 juta rupiah. Sementara orang lain membeli sepatu berkualitas 800.000 rupiah yang bisa dipakai bertahun-tahun. Hal yang sama berlaku pada pendidikan, buku, kursus, kesehatan, bahkan pertemanan. Mereka tidak bertanya, berapa harganya? Tetapi, apa nilai yang akan saya dapatkan? Ketika Anda mulai menilai sesuatu berdasarkan manfaat jangka panjang, keputusan finansial Anda akan berubah drastis. Dan ini membawa kita ke perbedaan berikutnya yang lebih penting lagi. Bagaimana jika Anda berhenti bekerja selama 1 bulan? Apakah uang tetap masuk? Jawaban pertanyaan ini bisa mengungkap posisi finansial seseorang. Sebagian besar orang hanya memiliki satu sumber penghasilan. Jika berhenti bekerja, penghasilan berhenti. Orang dengan mindset miskin percaya bahwa satu-satunya cara mendapatkan uang adalah bekerja lebih keras, lembur lebih lama, mengambil pekerjaan tambahan, menambah jam kerja. Sedangkan orang dengan mindset kaya berpikir berbeda. Mereka mencari cara agar uang tetap bergerak meskipun mereka sedang tidur. Mereka membangun aset, investasi, bisnis, properti, atau sistem yang menghasilkan pendapatan berulang. Bukan berarti mereka tidak bekerja keras. Justru mereka bekerja sangat keras. Tetapi mereka membangun sesuatu yang bisa terus menghasilkan. Seorang pedagang gorengan menjual sendiri setiap hari. Ketika sakit, pendapatan berhenti. Sementara pedagang lain membuka beberapa gerobak yang dijalankan karyawan. Ketika ia tidak bekerja, usaha tetap berjalan. Pertanyaannya, bukan berapa banyak saya bekerja, tetapi apa yang saya bangun hari ini yang masih menghasilkan 5 tahun lagi. Dan ternyata cara berpikir ini juga memengaruhi bagaimana seseorang memandang waktu. Apa yang Anda lakukan ketika memiliki waktu luang? Jawaban Anda mungkin lebih penting daripada pekerjaan Anda. Banyak orang menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk hiburan, scrolling, gosip, drama, konten tanpa tujuan, isi, narasi. Tidak ada yang salah dengan hiburan. Kita semua membutuhkannya. Masalahnya adalah ketika hiburan menjadi aktivitas utama. Orang kaya juga menonton video. Mereka juga menggunakan media sosial. Tetapi sebagian waktu mereka gunakan untuk belajar, membaca buku, mendengar podcast, mempelajari keterampilan baru, mengikuti perkembangan industri. Mereka sadar bahwa pengetahuan
adalah aset yang terus bertumbuh. Jika dua orang sama-sama memiliki waktu 1 jam setiap hari, satu orang menghabiskannya untuk hiburan, satu orang menggunakannya untuk belajar keterampilan baru. Setelah 5 tahun, jarak kemampuan mereka akan sangat jauh. Kesuksesan seringkali bukan hasil keputusan besar, melainkan hasil keputusan kecil yang diulang setiap hari. Dan keputusan kecil berikutnya adalah bagaimana seseorang melihat masalah. Ketika sesuatu gagal, siapa yang Anda salahkan pertama kali? Banyak orang langsung menunjuk faktor luar, ekonomi, pemerintah, bos, pasar, keluarga, nasib. Memang benar, keadaan tidak selalu adil. Tidak semua orang memulai dari garis start yang sama. Namun, orang kaya memiliki kebiasaan berbeda. Mereka fokus pada hal yang bisa mereka kendalikan. Alih-alih berkata, ekonomi sedang buruk, mereka bertanya, apa peluang yang masih tersedia? Alih-alih berkata, saya tidak punya modal, mereka bertanya, apa yang bisa saya mulai dengan modal yang saya punya? Pikiran mereka selalu mencari jalan keluar, bukan alasan. Saat pandemi, banyak bisnis tutup, tetapi banyak bisnis baru juga lahir. Perbedaannya bukan pada situasi, melainkan pada cara melihat situasi. Orang sukses bukan karena hidup mereka bebas masalah. Mereka sukses karena lebih cepat menemukan solusi. Dan ada satu perbedaan terakhir yang mungkin paling menentukan masa depan seseorang. Jika diberi pilihan 1 juta rupiah hari ini atau 10 juta rupiah 5 tahun lagi, apa yang Anda pilih? Manusia secara alami menyukai hasil instan, ingin cepat kaya, cepat berhasil, cepat mendapatkan hasil. Inilah alasan banyak orang gagal menabung, gagal investasi, gagal membangun bisnis, karena hasilnya tidak langsung terlihat. Orang kaya memahami kekuatan waktu. Mereka rela menunda kesenangan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka menanam pohon yang mungkin baru berbuah bertahun-tahun kemudian. Mereka sabar, mereka konsisten, mereka tidak mengejar kemenangan cepat. Mereka membangun kemenangan besar. Menabung Rp20.000 sehari terlihat kecil. Belajar 1 jam sehari terlihat biasa. Olahraga 30 menit sehari terlihat sepele. Tetapi setelah bertahun-tahun, hasilnya luar biasa. Banyak orang melebih-lebihkan apa yang bisa dicapai dalam 1 bulan, namun meremehkan apa yang bisa dicapai dalam 10 tahun. Mari kita luruskan satu hal. Video ini bukan mengatakan bahwa semua orang kaya pasti baik dan semua orang miskin pasti salah. Bukan itu maksudnya. Yang kita bahas, ingat kembali 5 perbedaan tadi. Orang miskin melihat harga, orang kaya melihat nilai. Orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya membuat uang bekerja untuk mereka. Orang miskin mencari hiburan terus-menerus, orang kaya terus belajar. Orang miskin fokus pada alasan, orang kaya fokus pada solusi. Orang miskin berpikir jangka pendek, orang kaya berpikir jangka panjang. Kabar baiknya adalah mindset tidak ditentukan oleh jumlah uang. Mindset bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diubah mulai hari ini. Dan mungkin pertanyaan terpenting setelah menonton video ini bukanlah apakah saya kaya atau miskin, tetapi cara berpikir mana yang selama ini saya gunakan. Karena masa depan finansial seseorang seringkali berubah jauh sebelum saldo berubah. Dan perubahan itu selalu dimulai dari satu tempat, pikiran.